Lukman duduk melamun di depan warung bakso miliknya. Entah kenapa, akhir-akhir ini warung miliknya yang tadinya sangat ramai mendadak sepi. Bahkan, kadang ia tidak menerima pelanggan sama sekali. Semua modal yang ia keluarkan telah habis. Ditatapnya warung depan milik Ahmad yang begitu ramai dan tak pernah putus kedatangan pembeli. Ada rasa iri di hatinya. Bagaimana tidak, warung miliknya yang dulu selalu ramai sekarang mendadak sepi. Sedangkan warung nasi milik Ahmad yang dulunya sangat sepi tiba-tiba mendadak ramai. Istri Lukman, Surti, pernah mengatakan bahwa ia menaruh curiga terhadap rival suaminya tersebut. Pelaris, kata-kata istrinya itu selalu terngiang di pikiran Lukman. Ia tidak ingin berburuk sangka kepada orang lain, karena roda kehidupan pasti berputar. Lukman kini benar-benar putus asa. Warung bakso yang ia bangun selama bertahun-tahun sekarang harus bangkrut. Tak ada lagi pemasukan untuk membiayai kehidupan keluarganya. Putri sulungnya, Raini, terpaksa tidak bisa mengikuti ujian sekolah karena belum membayar uang SPP. Pak, apa tidak curiga kenapa kehidupan kita tiba-tiba jadi seperti ini? Tanya Raini ketika keluar dari kamar. Terlihat matanya masih bengkak akibat menangis semalaman. Iya Pak, apa tidak coba tanya teman-teman Bapak dulu? Sahut istri Lukman yang duduk di sampingnya. Lukman menghembuskan nafas berat lalu berkata, "Tanya apa Bu?" "Sudahlah, percuma bicara begini dengan Bapak. Lebih baik Ibu yang bergerak sendiri." Melihat istrinya yang pergi dengan begitu emosi, Lukman hanya mengelus dada. Bukannya tidak curiga, tapi ia berusaha berpikir positif. Terlebih lagi, mereka adalah pendatang di kota ini. Raini curiga kalau warung kita ini diguna-guna Pak. Raini duduk di samping Lukman, mengutarakan semua isi hatinya. Ia benar-benar tidak tahan hidup seperti ini. Terlebih lagi, ada temannya yang mengatakan bahwa setelah makan di warung milik keluarganya, ia dan keluarganya langsung perutnya sakit. Dan ada juga yang menanyakan padanya, kenapa warungnya tidak pernah buka sama sekali. Mendengar perkataan sang anak, Lukman mulai berpikir aneh-aneh. Warungnya bahkan baru 3 hari ditutup, tapi kenapa banyak orang yang mengatakan bahwa ia tidak pernah berjualan sama sekali. Sudah malam, sebaiknya kamu tidur. Jangan diambil pusing. Nanti Bapak cari cara agar kamu bisa ikut ujian susulan. Raini langsung masuk ke kamar. Tak lupa sebelum pergi, ia mengingatkan bapaknya tentang sang ibu yang sudah terlanjur emosi. Lukman tahu sifat istrinya yang keras dan arogan itu. Benar saja, keesokan harinya istri Lukman mengamuk di depan warung nasi milik Ahmad. Ia dan beberapa warga meneriaki Ahmad adalah seorang dukun. Bahkan tak segan-segan ia melempari etalase kaca milik Ahmad dengan batu hingga retak, hampir pecah. Ahmad keluar dengan tergesa-gesa. "Sabar ibu-ibu, sabar. Saya tidak tahu salah saya apa, tapi tolong jangan seperti ini." Sebuah lemparan batu dari istri Lukman mengenai kepala Ahmad. Sontak, istri Ahmad berteriak dan menangis melihat darah yang mengucur dari kepala suaminya. Ia tidak tahu masalah apa yang terjadi sampai-sampai suaminya diamuk massa seperti ini. "Maling mana ada yang ngaku? Kalian kan yang membuat warung Lamongan kami bangkrut. Kalian guna-guna warung kami," teriak istri Lukman penuh emosi. "Astagfirullah, kalau ngomong itu dijaga dulu Bu. Kami tidak mungkin melakukan hal seperti itu," bantah istri Ahmad dengan suara yang bergetar karena takut dan panik melihat sang suami terluka. "Halah, sudah terbukti masih aja berkelit." Istri Lukman benar-benar termakan emosi. Kini ia menyeret istri Ahmad
menjambaknya sekuat tenaga. Untunglah Pak Lurah dan polisi datang, membubarkan warga yang kini semakin banyak berdatangan untuk melihat kejadian. Istri Lukman dan beberapa warga yang memulai keributan diamankan di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Lukman yang mendengar hal tersebut langsung buru-buru datang menghampiri istrinya. "Saya atas nama istri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Ahmad." Lukman berlutut meminta maaf karena terlanjur malu dengan perbuatan sang istri. "Maaf Pak Lukman, kami tidak pernah yang namanya curang. Kami hanya mengganti koki lama kami dengan yang baru. Itu yang membuat masakan di warung saya berubah," jelas Pak Ahmad dengan dada bergetar. Sudah dijelaskan bagaimanapun, Surti masih tetap pada pikirannya bahwa selama ini warungnya telah diguna-guna oleh orang. Padahal warungnya memang sering tutup karena pegawainya yang malas-malasan. Semua kesalahpahaman telah diselesaikan. Pak Ahmad dan istrinya telah memaafkan istri Pak Lukman. Walaupun mereka tahu nantinya warung mereka akan terkena dampaknya. Surti diam-diam pergi bersama temannya untuk menemui Mbah Keramat untuk meminta pesugihan agar warungnya kembali ramai. Karena sudah terlanjur malu dan tak sanggup lagi hidup serba kekurangan, jalan satu-satunya ialah memilih cara instan seperti ini. Tentu saja ia tidak memberitahukan suaminya. "Kau harus melakukan ritual dulu." Surti menelan ludah. Ia melirik temannya itu, takut, namun bagaimana lagi. "Apa itu Mbah?" tanya Surti ragu kalau ia bisa lolos dalam ritual ini. "Kau harus mandi di 7 sumur dan mengambil tali pocong gadis mati perawan." Mendengar ucapan Mbah Keramat, ingin sekali rasanya ia mundur, namun ditahan oleh temannya itu. "Baik Mbah, saya setuju." Malam itu, Surti melakukan ritual seperti yang sudah dijanjikan. Mbah Keramat menjelaskan bahwa di hutan ini terdapat 7 sumur tua. Surti harus berendam di dalam sumur dan melafalkan mantra yang telah diberikannya. "Jika kau mendengar atau melihat sesuatu yang aneh, jangan kau hiraukan. Terus saja pada ritualmu," terang Mbah Keramat semakin membuat bulu kuduk Surti berdiri. "Apa itu Mbah?" tanya Surti dengan suara bergetar. "Nanti kau akan tahu sendiri." Mbah Keramat memimpin jalan, diikuti Surti yang sudah memakai kemben dan membawa nampan berisikan kembang 7 rupa dan juga menyan yang telah dibakar. Surti lalu masuk ke dalam sumur tua yang tidak terlalu dalam. Dinginnya malam membuat tubuh Surti menggigil ketika masuk ke dalam air. Mulutnya komat kamit melafalkan mantra. Beberapa menit telah berlalu, tak ada gangguan apapun di sumur pertama. Setelah selesai di sumur pertama, ia lalu pindah menuju sumur kedua yang tak terlalu jauh letaknya. Dengan membawa senter, Surti mempercepat langkah kakinya. Jangan ganggu saya," gumam Surti tanpa melihat ke sumber suara. Terlihat sosok kuntilanak yang sedang terbang mengikutinya dari arah belakang sambil tertawa cekikikan. Surti hanya bisa berjalan lurus dan kadang memejamkan matanya ketika sosok kuntilanak itu berada tepat di samping wajahnya. Akhirnya ia sampai juga di sumur kedua. Surti lalu menghidupkan dupa dan langsung masuk ke dalam sumur. Sumur kedua sama sekali tidak dalam. Bahkan Surti bisa duduk bersila tanpa merasakan dingin karena airnya hanya semata kaki. Dalam diamnya, Surti samar-samar mendengar suara desisan ular. Namun ia tidak berani membuka mata dan terus melafalkan mantra. Seekor ular berkepala manusia, namun tidak memiliki hidung dan memiliki gigi taring yang begitu tajam
bergerak perlahan ke arah Surti. Ular itu melilit Surti dan menjilati sejengkal demi sejengkal tubuh Surti dengan lidahnya. Surti yang merasakan geli dan takut hanya bisa meringis menahan tangis. Ia tak ingin ritualnya gagal kali ini. Setengah jam telah berlalu. Tiba-tiba saja ular yang melilitnya tadi menghilang begitu saja. Suara burung gagak menandakan bahwa Surti sudah harus pindah ke sumur lainnya sebelum azan subuh berkumandang. Teriak Surti mengambil nampan yang tergeletak di samping sumur, lalu berlari menjauh dari sumur yang menjadi tempat tinggal ular siluman itu. Sumur ketiga, entah gangguan apa lagi yang ia akan hadapi untuk menyelesaikan ritual kali ini. Surti terdiam ketika mendengar suara seseorang yang begitu mirip dengan suara putrinya ketika berada di sumur terakhir. Sebentar lagi subuh, ia harus menyelesaikan ritual itu. Semakin husuk Surti melafalkan mantra, semakin terdengar jelas pula suara itu. "Ma, tolong berhenti ma, sakit, tolong jangan ma." Suara itu terdengar begitu memilukan. Sembari menangis, Surti menyiramkan kembang 7 rupa ke tubuhnya. Hatinya ingin sekali membuka mata dan mengecek dari mana asal suara tersebut. "Kau akan menyesal ma." Surti membuka matanya ketika mendengar ucapan yang suaranya begitu mirip dengan anaknya, namun seperti diiringi suara serak seorang pria. Untunglah ia membuka mata setelah ritual itu selesai. Setelah terdengar suara kumandang azan subuh, Surti buru-buru keluar dari sumur dan segera berjalan menuju gubuk tua milik Mbah Kramat. Hatinya was-was karena mengingat suara minta tolong tadi. Ketika sampai di gubuk, Surti terperanjat ketika melihat temannya sedang berhubungan badan dengan Mbah Kramat. Surti berjalan keluar dengan langkah yang sangat pelan. Takut jika ketahuan, maka ia juga diminta untuk melayani pria tua bangka yang penuh dosa itu. "Masuklah, aku tidak akan menyuruhmu untuk melayaniku," ucap Mbah Kramat seolah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Surti. "3 bulan sekali aku harus melakukan ini," terang temannya. Surti mengangguk pura-pura mengerti. Ia tidak bisa membayangkan betapa jijiknya jika harus melayani pria tua yang sudah bau tanah itu. Melihat wajahnya saja membuat Surti ingin muntah. "Pulanglah, ritualmu sudah selesai. Dan jangan lupa syarat yang kukatakan padamu." Surti mengangguk lalu buru-buru mengajak temannya untuk pulang karena ia sudah pergi selama 5 hari dan tak memberitahukan suaminya dan anaknya kemana ia akan pergi. Di sepanjang perjalanan, Surti senyum sumringah mengingat ia akan kembali menjadi seorang wanita yang kaya raya walaupun hanya seorang penjual bakso. Namun senyumannya seketika pudar ketika melihat banyak orang berlalu lalang di depan rumahnya. Bahkan di depan rumahnya terdapat bendera kuning yang dipajang. Jantungnya berdetak kencang. Surti turun dari mobil dan langsung berlari ke rumahnya. Nafasnya seakan berhenti. Terlihat sang suami tengah duduk lemas menghadap jenazah terbujur kaku yang telah ditutupi oleh kain. "Raini," gumamnya ketika melihat sekitar namun tak menemukan putri tunggalnya di mana-mana. "Raini, kamu di mana sayang? Raini, kamu di mana? Raini, kamu di mana sayang?" teriak Surti histeris. Ia seperti orang gila, berlari ke seluruh ruangan dan menabrak siapapun yang berdiri menghalanginya. "Raini, di mana kamu putriku? Raini!" Tangisnya pun pecah sudah. Tubuhnya terkulai lemas
hingga harus dibopong ke dalam kamar. Setelah sadar, Surti berjalan gontai keluar kamar. Ditatapnya tubuh Raini yang sudah terbujur kaku tak bernyawa lagi. Perlahan ia membuka kain putih penutup wajah Raini. Tangisnya pecah lagi mengetahui wajah putrinya seperti terbakar dengan mata melotot merah hingga hampir keluar dan lidahnya yang menjulur. "Ini semua karenamu." Surti terlonjak kaget. Tubuhnya bergerak mundur. Ini bukan salahku," teriaknya seperti orang gila. Ia melihat jenazah Raini duduk dan menatap tajam, lalu menyalahkan dirinya. Para pelayat yang hadir mengira bahwa Surti merasa bersalah karena ia tidak di samping putrinya ketika Raini sekarat. Ya, Raini yang saat itu sedang bersama dengan pacarnya ketika baru pulang dari menonton film mengalami kecelakaan. Mobil sang pacar seolah menabrak sesuatu yang seperti tembok dinding. Padahal ia mengemudi dengan kecepatan yang sedang. Ketika kecelakaan itu terjadi, mereka berdua langsung keluar dari mobil. Anehnya, menurut penuturan sang pacar, tubuh Raini seolah ada yang menarik sehingga tak dapat keluar dari mobil. Dan seketika mobil itu meledak dan terbakar bersama Raini di dalamnya. Seminggu setelah kematian Raini, Surti sudah beraktivitas seperti biasa. Ia mendapat pesan dari temannya itu bahwa Raini adalah tumbal dari pesugihan yang telah ia jalani. Karena harus menjalankan syarat yang terakhir, Surti tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Ia dan temannya duduk di sebuah restoran mahal. Surti menceritakan bahwa dirinya kesulitan untuk mendapatkan syarat terakhir. Entah dapat ide dari mana, temannya itu menyarankan agar Surti mengambil tali pocong milik Raini anaknya. Bukankah Raini mati dalam keadaan masih gadis dan belum menikah? Awalnya Surti menolak, namun diyakinkan oleh temannya itu. Malam harinya, Surti bergerak sendiri menuju makam Raini. Ia menggali lagi makam putrinya. Hatinya terasa sakit, namun mau bagaimana lagi? Tak mungkin ia mundur karena sudah sejauh ini. Apalagi putrinya sudah menjadi tumbal dan tidak akan bisa hidup kembali. "Maafkan mama, nak." Surti menutup matanya ketika ia mencopot tali pocong milik Raini. Setelah selesai, ia langsung buru-buru keluar dari lubang kubur. "Mau kemana, Ma? Raini ikut dong. Hihihihihihi." Setan! Surti berlari tunggang langgang ketika melihat pocong Raini bangun dan berdiri di lubang kuburnya. "Ma, ini Raini anakmu. Hihihihihihi." Pocong itu mengejar Surti. Tidak melompat seperti di film-film, melainkan terbang dan kadang menghilang, lalu muncul kembali di depan Surti. Surti tak peduli lagi bahwa pocong menyeramkan itu adalah putrinya dulu. Yang ia pikirkan adalah sekarang harus segera kabur dari tempat pemakaman sebelum ketahuan penjaga makam. Keesokan harinya, tentu saja para warga geger karena makam Raini yang baru seminggu berantakan dan bahkan mayat Raini menghilang dari sana. Surti pura-pura sedih di depan warga. Padahal ia sendirilah yang mencuri tali pocong milik putrinya. Tapi anehnya, kemana hilangnya pocong Raini? Tak mungkin karena mengejarnya semalam. Raini lupa jalan pulang menuju kuburannya sendiri. Entahlah, Surti hanya berharap Raini memaafkannya di alam baka kelak. Itu juga kalau bertemu kembali. Sementara Lukman, entah kenapa semenjak kepergian putrinya ia menjadi pendiam
bahkan tak pernah bersosialisasi dengan tetangga atau temannya sekarang. Lukman hanya menuruti apa yang dikatakan oleh Surti. Dan ternyata Surti juga mengguna-gunai suaminya sendiri agar tunduk dengan semua perkataannya. Sungguh istri yang benar-benar kejam, rela berbuat apa saja demi kepuasan dirinya. Tepat di jam 2 malam, Surti pergi ke dapur untuk memasak kuah bakso yang akan ia jual keesokan harinya. Tentu saja dengan ritual dan bahan-bahan yang telah ia persiapkan sebelumnya. Surti mengambil sebuah kotak kecil yang ia letakkan di bawah meja kompor. Membukanya lalu mengambil tali pocong mati perawan milik Raini. Dengan konsentrasi yang teramat sangat, wajah Surti memerah, matanya mendelik ke atas. Ia lalu memasukkan tali pocong tersebut ke panci yang berisikan kuah bakso yang tengah mendidih, lalu mengaduknya. Surti tersenyum licik. Pasti warung baksonya siang nanti akan ramai dikunjungi orang-orang yang tak sabar ingin mencicipi bakso dengan tali pocong mati perawan di warungnya. Hahaha. Tawa Surti memecah keheningan malam. Keesokan paginya, Lukman sedang bersiap-siap untuk membuka warung bakso miliknya. Sebelum itu, Surti memberikan sebuah kopi hitam untuk Lukman minum. Tentu saja kopi yang telah diguna-guna oleh Surti. Ingat, jangan ada siapapun yang masuk ke dapur dan mengintip ke dalam panci kuah bakso kita, termasuk karyawan. Mengerti? Perintah Surti pada Lukman. Laki-laki itu hanya bisa mengangguk tanpa ekspresi sama sekali. Benar saja, warung bakso Surti yang baru dibuka 1 jam sudah ramai dikunjungi pembeli. Mereka berdesak-desakan cuma untuk merasakan bakso di warung Lukman. Bahkan ada yang rela antri hingga berjam-jam hanya untuk membeli. Karena merasa ini akan terjadi, Surti sudah dulu mempekerjakan beberapa karyawan dan membuat stok bakso yang sangat banyak. Karena ia tahu pocong peliharaannya pasti akan menarik semua pelanggan yang lewat di depan warung miliknya. Setahun sudah usaha milik Surti berjalan. Sekarang ia membuka beberapa cabang di kotanya. Setiap jam 2 malam, ia sudah harus bangun dan membuat bumbu untuk kuah bakso yang akan ia bagikan pada setiap warung di pagi harinya. Malam ini adalah 1 tahun kepergian Raini. Surti dan Lukman menolak untuk mengadakan tahlilan dengan alasan sibuk dan tak sempat karena tak ada yang memantau warung bakso mereka. Tentu saja hal itu menjadi pergunjingan tetangga dan sanak saudara. Mentang-mentang sudah kaya raya, mereka lalu melupakan almarhum Raini dengan sekejap. Karena sudah terlalu lelah, Surti langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang empuk dan mewah. Ia sengaja pulang lebih awal dari suaminya. Tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Surti buru-buru bangun dan langsung berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Terdengar suara barang seperti panci jatuh dari arah dapur. Dengan hanya memakai handuk, Surti berjalan pelan ke dapur untuk mengecek. "Mas Lukman? Mas?" panggilnya, mengira suaminya sudah pulang. Suara ketukan pintu terdengar begitu nyaring. "Buka sendiri aja mas, kan kamu ada bawa kunci," teriak Surti dari dalam rumah. Ia emosi karena kaget. Surti lalu berjalan ke kamar mandi dan mengganti baju. "Astaga, tinggal buka aja sendiri," Surti berteriak dan berjalan dengan emosi, bersiap ingin memarahi suaminya yang mengetuk pintu sedemikian kuat. Padahal suaminya membawa kunci rumah sendiri. "Ini sudah tengah malam."
Surti terdiam. Kepalanya celingak-celinguk mencari keberadaan suaminya, namun tak ada siapapun yang berada di sana. Suara benda jatuh terdengar lagi dari arah dapur. Surti bergidik ngeri. Ia segera menutup pintu lalu dengan takut berjalan ke arah dapur. Tangannya gemetar ketika ingin menyibak tirai. Siapa sih yang ngusil? Gumamnya sendiri sembari mengambil panci yang biasanya ia gunakan untuk membuat bumbu kuah bakso sudah tergeletak di lantai. Di pojok ruangan, terlihat sosok pocong tengah menyeringai menatap Surti dengan tatapan tajam seolah ingin memangsanya. Dengan wajah terbakar dan penuh darah, pocong itu tak mengalihkan pandangannya sedikit pun terhadap Surti. Ya, pocong itu adalah pocong Raini. Ia dendam karena sang ibu telah menjadikannya tumbal. Terlebih lagi dengan tega ibu kandungnya mencuri tali pocongnya. Suara ketukan keras itu terdengar lagi, namun kali ini berasal dari pintu dapur. Surti tak menghiraukan ketukan itu, tapi semakin tak dihiraukan, suara ketukan itu semakin nyaring terdengar. Mau tidak mau, Surti harus mengeceknya daripada gendang telinganya pecah mendengar suara tersebut. Perlahan Surti membuka pintu. Ia berjalan ke belakang rumah dan memanggil nama suaminya, berharap bahwa suaminya sedang iseng menakut-nakuti dirinya. Mas Lukman, panggilnya pelan. Surti berteriak. Ketika membalikkan badan, terlihat sosok pocong berdiri di hadapannya. Sosok pocong itu langsung menerkam Surti hingga wanita parubaya itu terjatuh terlentang dan kepalanya terbentur batu. Karena kecelakaan semalam, Surti mengalami kelumpuhan otak dan akhirnya Surti hanya dapat terbaring di atas ranjang dan tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan ia juga tak dapat menggerakkan mulutnya untuk berbicara. Aku ke warung dulu. Akhir-akhir ini omset seluruh warung menurun drastis dan ada beberapa masalah yang terjadi, ucap Lukman. Mendengar ucapan suaminya, Surti meneteskan air mata. Lenyap sudah kerja kerasnya selama ini, karena sudah pasti dirinya tidak bisa melakukan ritual seperti biasa. Belum lagi pocong Raini yang selalu berdiri di pojok ruangan dan sedang menatap lekat dirinya. Tak sedetik pun pocong Raini meninggalkan dirinya. Apa maumu? Gumam Surti yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Pocong itu mendekat ke arah Surti dan berkata, kau akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Mendengar jawaban pocong Raini, Surti hanya dapat menangis dan menyesali perbuatannya selama ini. Seharusnya ia tidak mengorbankan nyawa putrinya sendiri. Hancur sudah, Bu, usaha kita gulung tikar, ucap Lukman gusar ketika baru masuk ke dalam kamar. Dasar laki-laki tak bisa diharapkan, ucap Surti dalam hati. Aku akan coba memasak. Lukman berjalan ke arah dapur, sedangkan Surti yang melihat suaminya berjalan ke dapur berusaha bicara dengan terbata-bata karena takut tali pocong yang ia gunakan setiap harinya ditemukan oleh Lukman. Namun bagaimanapun Surti berusaha bicara, mulutnya seolah tertutup rapat. Sebentar lagi kau akan menyusulku, Ibu. Hihihihihi. Surti menggelengkan kepalanya kuat ketika pocong Raini melayang pelan ke arahnya dan langsung berbaring di sampingnya. Semerbak bau busuk serta daging terbakar tercium oleh Surti sehingga ia muntah di atas ranjang. Lukman yang di dapur menemukan sebuah kotak yang diletakkan Surti di bawah meja kompor ketika ia mencari bumbu dapur untuk memasak. Setelah membukanya,
Lukman merasa emosi dan segera berlari ke kamar. Melihat Surti mengotori tempat tidur, emosi Lukman semakin meningkat. Ia lalu menarik pergelangan tangan Surti sehingga istrinya itu terjungkal jatuh dari ranjang. Dengan wajah memelas dan tak henti-hentinya menangis, Surti berusaha memohon maaf pada suaminya. Namun ia tetap tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. "Jadi selama ini kau berbuat kotor dan keji seperti ini?" tanya Lukman penuh amarah. "Jangan-jangan Raini meninggal karena kau jadikan tumbal? Jawab aku!" Tangan Lukman mengepal. Tanpa rasa kasihan, ia mengambil ikat pinggang dan langsung memukuli Surti yang tak bisa bergerak sama sekali. Dengan emosi yang masih meledak-ledak, Lukman mengambil koper dan mengemasi semua baju, perhiasan, sertifikat rumah dan uang yang bisa ia bawa. "Sebelum aku menjadi tumbal selanjutnya, lebih baik kau yang mati dahulu." Cuy! Lukman langsung berjalan keluar dan segera pergi dengan mobil yang dibeli oleh Surti. "Aku harus menjual semua barang yang bisa aku jual," ucap Lukman lalu menginjak pedal gas laju agar segera sampai di toko emas langganan istrinya. "Bapak!" Lukman menghentikan mobilnya mendadak. Untunglah waktu itu jalanan lenggang karena sudah begitu larut malam. Lukman mendengar jelas suara Raini memanggilnya. "Bapak, Raini sakit, Pak. Tolong bebaskan Raini." "Raini? Di mana kamu, Nak?" "Raini?" Lukman keluar dari mobil dan mengecek sekelilingnya. Di hatinya masih tak mengikhlaskan kepergian putri tunggal yang sangat ia cintai. Terlebih lagi, ia mengetahui bahwa istrinya rela menumbalkan putrinya sendiri. "Bapak, Raini di bawah, Pak. Bapak, Raini di bawah." Lukman yang mendengar suara itu langsung mengecek kolong mobil. Dari kolong mobil terlihat sesuatu yang melayang seperti pocong. Namun hanya terlihat bawahnya saja, sedang berdiri di belakang bagian mobil. Lukman langsung berdiri. "Kau sama saja kotornya seperti dia." Suara hantaman keras terdengar begitu nyaring. Sebuah mobil tronton melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak mobil beserta Lukman yang tengah berdiri mematung, kaget karena sosok pocong berdiri begitu dekat dengan dirinya. Mobil Lukman terbakar seketika dan Lukman terlempar jauh dari tempat kejadian. Tubuhnya menabrak pohon besar hingga hancur. Tubuhnya terbelah dua. Kepalanya hancur, kakinya terlepas dan terpelanting entah kemana. Para penduduk setempat yang mendengar suara dentuman keras lalu keluar dan mengecek apa yang terjadi. Mereka hanya melihat sebuah mobil terbakar dan tak ada korban jiwa di dalam mobil itu. Mayat Lukman ditemukan 3 hari setelah kejadian karena mayatnya terlempar begitu jauh hingga ke semak-semak dan ditutupi daun kering yang berjatuhan dari pohon besar. Sedangkan Surti, tubuhnya ditemukan tewas membusuk setelah 1 minggu ketika saudaranya datang untuk menjenguk. Surti tewas dengan perut yang membesar dan hampir meledak. Matanya melotot seolah dicekik. Dan akhirnya terbongkar kelakuan Surti selama ini. Seorang ibu yang rela menumbalkan anaknya sendiri lalu mencuri tali pocong putrinya untuk dijadikan pesugihan agar usahanya berhasil. Setelah semua selesai, para warga berharap semuanya kembali normal. Namun mereka tidak tahu bahwa pocong Raini masih berkentayangan mencari tuan baru karena ia sudah menjadi korban perjanjian dengan iblis. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.